Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, ada yang sudah di Zoom? Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Siapa aja nih yang udah ada di sini ya? Selamat Absen malam, belum? Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Siapa aja yang udah di sini? Ada Nana. Ada siapa lagi yang udah di sini ya? Udah nggak tahu nih mau pakai yang mana. Gimana kabar Pak Nana? Alhamdulillah, sini hujan gede, Pak. Nggak mungkin lah. Hujan itu kan cuma ada di langit kan? Benar-benar, Pak. Benar, Pak. Iya. Kalau udah di darat kan udah air namanya. Ya, oke. Yang lain mana nih? Ada Victor, Pak Kadek, Pak Danar, Bu Elsia, dan siapa lagi? Elizabeth. Pak Kadek ini tadi gimana ini? Dari Pak Jafron kan katanya sakit. Iya, Terus tindak lanjut ketua kelasnya gimana? seharusnya sih bisa sebenarnya kan presentasinya sudah siap semua sepertinya ini. Jadi tinggal siapa yang belum dapat giliran ya Bu Bu Perci? Iya, Saya karena nanti belum, Pak. kalau nggak digantikan nanti bisa bisa nggak ada kesempatan yang Ini lainnya karena kan baru udah dibagi waktunya kan. siapa yang belum presentasi hari ini untuk MK Pancasila dari teman-teman? Reja itu Saya belum, Pak. telat. Victor, Pak Fahri, Victor belum? Saya belum. Cayane Oke. belum. Kalau Pak Victor presentasi gimana Pak? Oke aja sih, Pak. Nggak apa-apa. Iya, ambil alih aja Pak. Karena kalau nggak jalan nanti. Nggak Oke. itu nggak cukup waktunya buat berbagi ini. Nah, terus itu kan masih Renti belum ada ininya. Isu nomor 12 13 kan belum ada yang ngambil ya, Pak. Nomor 8 juga belum ya. Renti itu sepertinya selesai ya Pak. Oh. Nggak, Jadi maksud saya nih topik ke-8, ke-12, ke-13 ini belum ada yang ngambil. Atau belum ada yang kirim ke saya, itunya PPT-nya belum ada. Nomor bentar. 8, nomor 12 sama 13. Aku kirim materinya Pak itu ya, siapa yang ada di saya. Victor, Iya Pak siapa? Victor. Jafran ya. Gimana kemarin kumpul-kumpul kok nggak ngajak-ngajak ya? Ya Nah, mendadak, Pak, itu, Pak. semuanya pada di Jakarta bilangnya Pak. Itu Kalau paling saya juga kalau paling saya juga kan Nana itu sengaja itu Nana itu nggak mau ngajak saya itu. kalau saya kan dekat, jadi saya tinggal meluncur. Kalau weekend saya selalu free kan, Sabtu Minggu saya selalu free loh. Oh, di mana emang rumahnya di mana? Saya rumahnya di ini Pak, di Jatinegara, dekat Pak Prabowo. Tadi kan saya mau ke Terus, situ juga. terus kenapa dekat Pak Prabowo? Iya, Kenapa nggak bilang telepon saya hari ini kan dia lagi ngumpulin orang ya? lah kan sebenarnya saya juga kuliahnya lah sambil nunggu panggilan Pak. Ternyata nggak dipanggil-panggil. Juga Ayo saya Pak kira Victor udah saya bagi ya punya Pak Jafron di grup ya. Ini yang saya bagikan kemarin itu Pak Jafron kan ekonomi maritim. Nah iya, hari ini kan ekonomi maritim. Iya, kalau Bu Renti, nah Bu Renti ini sepertinya nanti yang ambil itu si Pak Atep itu. Oh iya, topik nomor 8, 12, 13 belum ada yang kirim saya ininya. Siapa 8? Oh, kalau yang 8 ini kan Bu Renti. Terus nomor berapa lagi Pak? 12 ya? 12, 12 sama 13. Saya bawa materi punya saya sendiri Dua apa belas punya ini Mas dua Afron? belas. Kalau Oh 12 punya Pak Victor aja nggak apa-apa, punya Pak Victor aja. iya Pak Victor. Tapi Hmm. kalau 12 ini diambil alih sama Mbak Asia karena saya ngambil punyanya Mbak Asia kemarin. Oke. Gitu. Ya silakan Pak Victor. Silakan Pak Victor. Oke, Pak. Sebentar saya share presentasinya. Pak Victor seger banget dari Jogja. Baru nyampe Pak ini langsung buka laptop, Pak. Oh, pantesan seger banget. Iya. Mukanya beda, Pak. Lebih Iya, bright.
glowing. Pokoknya bright and Ini shine. kalau udah apa nyanjung kayak gini ada maunya nih. Enggak lah. Oke. Pak Farid biasanya yang sering minta kontak kok. Yang di Jogja siapa gitu. Oh iya, iya. Oke ya, saya lanjut sebentar Pak. Hmm. Presentasinya. Oke, udah kelihatan ya semuanya? Sudah Pak, Pak Sabta lebih mudah daripada Pak Victor. Pak Victor Iya, kayak Pak saya Menteri ya Pak Victor. nggak dipanggil sama Pak Prabowo hari ini soalnya saya terlambat datang. Kelihatan ganteng banget itu. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi malam hari ini saya membawakan materi tentang kesadaran pajak, korupsi, dan nilai kejujuran di sektor pajak. Tugas mata kuliah Pancasila. Saya sendiri Victor Gamaliel Buhaling dan dosen saya dan juga dosen yang lain. Dan kita bersama Pak Sabta Mupakat Tartar Perubahan. Ya, untuk yang pertama, apa itu pajak? Pasti kita harusnya tahu semua apa itu pajak, karena pajak itu menjadi sebuah kewajiban atau kontribusi wajib kita sebagai warga negara, dan ini tertuang dalam berbagai dasar peraturan dan undang-undang. Kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berarti suatu keharusan berdasarkan undang-undang dengan tidak menambah imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan juga ada tujuan untuk pajak itu sendiri. Yang pertama, pendapatan negara sudah pasti. Yang kedua adalah keadilan sosial. Yang ketiga, stabilitas ekonomi untuk negara. Dan juga mengendalikan kegiatan ekonomi. Ada referensinya juga di YouTube juga. Nanti bisa dicari ataupun di setel belakangan. Next. Nilai-nilai Pancasila yang mendukung kesadaran pajak itu antara lain yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya semua sila yang ada di Pancasila itu mendukung akan kesadaran pajak. Yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, dan itu kewajiban kita sebagai hamba dari Tuhan, bentuk ibadah dan rasa syukur kita kepada Tuhan atas rezeki kita yang kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan. Dan sebagai ucapan syukur. Nah, inilah nilai Pancasila untuk sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah bentuk keadilan sosial dari kita, bentuk sosial di mana setiap warga negara itu memiliki kontribusi untuk kemampuannya dalam pembangunan bersama bagi negara ini. Dan di sila kedua ini juga kebetulan terhadap sama. Pajak yang kita bayarkan itu digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah semua apa yang kita berikan melalui pajak ini berguna untuk dinikmati oleh semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kebablasan. Nah, untuk yang ketiga, sila ketiga adalah sila ketiganya. Ya, Persatuan Indonesia. Ini mengandung arti semangat kebangsaan dengan membayar pajak adalah bentuk cita tanah air dan juga semangat persatuan. Kita turut berserta membangun negara yang kuat dan mandiri.
dan juga kesatuan dalam keberagaman. Pajak yang terkumpul digunakan untuk membangun fasilitas umum, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Dan nilai-nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, partisipasi dalam pemerintahan. Dengan membayar pajak, kita turut serta dalam proses demokrasi, pajak yang kita bayarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga tanggung jawab bersama. Tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan pajak, dana-dana dari masyarakat, yaitu dalam bentuk pajak, dan memastikan semua uang pajak digunakan untuk kepentingan rakyat. Inilah nilai Pancasila untuk nilai sila yang keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pembangunan yang merata. Seperti tadi yang disampaikan juga, pajak yang kita kumpulkan untuk membiayai segala macam pembangunan dari infrastruktur, fasilitas umum yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila dalam membangun bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang pertama, dasar yang dinamis. Dasar yang dinamis itu dasar yang dinamis berarti dasar yang sudah disepakati bersama dan menjadi ketetapan bersama. Dasar yang kedua adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, dasar yang mempersatukan. Inilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan itu tertuang dalam, dan itu semua tiga dasar ini tertuang dalam istilah gotong royong yang disampaikan pada saat Presiden Soekarno di 1 Juni 1945 tentang gotong royong sebagai dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Gotong royong adalah kunci untuk membangun masyarakat yang kuat, bersatu, dan sejahtera. Itu ada di YouTube yang waktu itu Pak Sabta share juga. Selanjutnya, manfaat kesadaran pajak. Bagi negara, otomatis meningkatkan penerimaan negara, mengurangi kesenjangan sosial, dan juga memperkuat pembangunan. Manfaat yang kedua bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi beban pajak. Kalau kita semua membayar pajak, otomatis lama-lama akan berkurang, semoga, dan juga memperkuat rasa kebangsaan. Dan bagi individu, meningkatkan kredibilitas, kepercayaan diri, mendapatkan manfaat, fasilitas dari pemerintah, dan juga berkontribusi kepada pembangunan negara kita. Tantangan akan kesadaran pajak ini yang seringkali terjadi di masyarakat. Tantangan kesadaran pajak pertama, banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana pajak itu terhimpun dan bekerja, dan bagaimana mereka memiliki kewajiban pajak. Ini tantangan yang pertama. Yang kedua, kesadaran pentingnya membayar pajak. Masyarakat itu banyak sekali yang tidak menyadari bahwa dengan pajak itu yang sebagai kewajiban kita itu akan dipakai untuk pembangunan di bangsa ini. Nah, kesadaran inilah yang belum muncul di masyarakat. Yang ketiga adalah penegakan hukum mengenai permasalahan pajak atau kewajiban pajak. Kurangnya hukum ataupun penegakan hukum di mana tidak ada tindakan apapun sampai saat ini sangat minim sekali bagi orang yang tidak membayar pajak. Padahal di undang-undang sudah tertuang bagaimana hukum itu harus ditegakkan untuk bagi semua yang tidak membayar pajak atau tidak membayarkan kewajibannya. Solusi untuk meningkatkan kesadaran pajak yang pertama, pasti edukasi mengenai pajak. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak, seperti yang tadi disampaikan, banyak masyarakat yang tidak paham. Itulah gunanya kita harus memberikan edukasi tentang pajak kepada masyarakat. Bagaimana sistem perpajakan dan juga kewajiban. Yang kedua, yaitu balik lagi, peningkatan penegakan hukum di dunia perpajakan. Karena ini akan memberikan efek jerah bagi setiap wajib pajak yang tidak taat dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Ini penting sekali. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah penegakan hukum. Dan yang ketiga, peningkatan layanan pajak. Karena banyak sekali masyarakat yang kesulitan pada saat mau membayar pajak. Bagaimana menghitung pajak, bagaimana membayarnya pajak. Ini yang perlu layanan itu menjemput layanan pajak ini menjemput ke masyarakat secara langsung. Dan yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perpajakan. Karena dengan memberikan sosialisasi yang baik, edukasi yang baik, penegakan hukum,
layanan yang baik, otomatis partisipasi masyarakat akan pajak itu semakin meningkat, yang berdampak kepada pembangunan negara ini dari pajak itu akan semakin baik. Korupsi dan nilai kejujuran di sektor pajak ini menjadi subtema malam hari ini dari presentasi saya. Korupsi di sektor pajak merupakan salah satu masalah yang paling serius di negara ini, karena dapat menghambat pembangunan negara Indonesia. Korupsi itu juga dapat menyebabkan negara kehilangan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai macam infrastruktur, pelayanan publik, program-program sosial. Korupsi juga dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, serta merusak citra negara di mata dunia. Yang kita tahu, kejahatan korupsi itu menjadi kejahatan yang sangat ditentang dan menjadi konsentrasi semua, baik dari masyarakat maupun juga penyelenggara negara. Apa itu korupsi? Tindakan melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan berbagai bentuk, suap, pemerasan, kolusi, dan nepotisme. Indikator korupsi di Indonesia sesuai dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2024 sebesar 3,85 turun dibandingkan IPAK 2023 sebesar 3,92. Sebenarnya ada peningkatan cukup baik, tapi masih sangat kecil. Dan ini IPAK ini yang mengeluarkan adalah BPS secara langsung. Jadi Indeks Perilaku Anti Korupsi ini, dan juga mereka melakukan survei, penelitian juga, masyarakat di perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan untuk indeks korupsi, indeks perilaku anti korupsi. Jadi ini menjadi concern juga, di mana tingkat pendidikan masyarakat cenderung semakin anti korupsi kalau kita tingkat pendidikan di masyarakat itu semakin baik. Dan sesuai dengan IPAK, masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,81, SLTA di atas SLTA itu sebesar 3,87, dan di bawah SLTA dan di atas SLTA itu 3,97. Jadi kesadaran anti korupsi itu semakin meningkat seiring dengan tingginya pendidikan di masyarakat. Dampak dampak korupsi di sektor pajak pasti kerugian negara. Yang kedua, ketidakadilan, tadi sempat disebutkan juga. Yang keempat, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, karena merasa pemerintah itu tidak fair. Banyak sekali badan-badan pemerintahan, lembaga tinggi negara, bahkan penegak hukum yang terjerat korupsi. Dan di dunia sektor pajak sendiri, itu sudah melihat bahwa di Dirjen Pajak, petugas pajak di pemerintah yang mengurusi pajak itu juga banyak sekali terjadi korupsi. Inilah yang membuat kepercayaan masyarakat semakin turun dan juga menghambat investasi. Dengan adanya korupsi di sektor pajak, banyak investor itu berpikir 2 kali atau menimbang-nimbang untuk bisa berinvestasi di Indonesia, karena tidak ada kepastian hukum. Pada saat korupsi terjadi, tidak ada tindakan yang baik dari sektor hukum. Ini membuat investor itu enggan untuk menanamkan modal di negara kita, dan juga khawatir uang mereka akan disalahgunakan tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Faktor penyebab korupsi di sektor pajak: 1, lemahnya pengawasan yang tidak efektif atau kurang terhadap aktivitas para petugas pajak. Kita cukup tahu lah, ini menjadi rahasia umum bahwa petugas pajak banyak sekali yang menyimpang dari tanggung jawabnya. Yang kedua, rendahnya integritas nilai moral dan etika dari petugas pajak. Banyaknya deal yang membuat pajak itu tidak sesuai dengan yang diharuskan. Itu semua terjadi dan menjadi indikator bahwa integritas dari petugas pajaknya sendiri masih kurang. Yang ketiga, tentang sistem perpajakan yang sangat rumit. Banyaknya peraturan yang kompleks dan susah ataupun sulit untuk dipahami wajib pajak, baik itu personal ataupun perusahaan. Ini semua bukan hanya masyarakat, petugas pajaknya aja juga kesulitan menerangkan mengenai perpajakan itu sendiri, karena sistem perpajakan yang sangat rumit. Yang keempat, adanya peluang untuk korupsi terbuka lebar untuk bikin deal dan lain sebagainya, membuat korupsi di sektor pajak itu
terjadi. Nah, inilah celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan yang dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Nilai kejujuran dalam pajak. Satu, pentingnya kejujuran dalam membayar pajak. Kejujuran dalam membayar pajak adalah fondasi dalam sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, hubungan antara kejujuran dan kesejahteraan masyarakat. Kejujuran dalam membayar pajak memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat. Di mana tadi kita sudah sampaikan juga bahwa pada saat wajib pajak, petugas pajak itu memiliki integritas yang baik, jujur dalam membayar pajak, otomatis kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Yang ketiga, peran agama dan budaya dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran. Agama dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran pada individu. Karena tugasnya dari agama dan budaya itu menanamkan moral, mengajarkan moral. Nah, inilah pentingnya peran dari agama dan budaya dalam membangun nilai-nilai kejujuran dalam pajak. Kajian tentang pencegahan korupsi juga ada di Saintek. Ini juga sudah keluar di e-jurnalnya pajak. Jadi kerjasama sudah terjalin antara otoritas pajak dan juga anti korupsi. Mereka membuat kesepakatan bersama, membuat MOU untuk pencegahan korupsi. Dan kajian tentang pencegahan korupsi, kejahatan pajak dan korupsi menyebutkan, ini ringkasan dari yang Saintek ini. Di jurnal ini ada beberapa ringkasan. Yang pertama, kejahatan pajak dan korupsi menyebabkan kerugian besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Yang kedua, kerjasama antara otoritas pajak dan anti korupsi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 3 aspek pentingnya juga ada identifikasi perilaku dan kepatuhan pajak. Identifikasi indikator kejahatan pajak dan korupsi. Menentukan bentuk kerjasama yang diperlukan. Nah, ini aspek penting dalam kajian tadi dalam pencegahan korupsi. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah kerjasama yang dilakukan melalui pertukaran informasi dan pengawasan untuk memaksimalkan penerimaan negara yang sudah berjalan, pajak dengan KPK, pajak dengan kejaksaan. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang menyangkut perpajakan, korupsi perpajakan itu bisa diungkap, bisa dijalani kerjasama antara bagian perpajakan ataupun DCB, Dirjen Perpajakan, dan juga penegak hukum yang ada di Indonesia. Kajian juga pencegahan korupsi ini juga indikator untuk mendeteksi kejahatan pajak dan korupsi, ada affirmative indication, gaya hidup yang tidak sesuai dengan profil penghasilan, transaksi bisnis yang tidak wajar dengan laba yang tidak wajar, dan hubungan yang tidak wajar antara wajib pajak dan juga konsultan eksternal. Ini masuk dalam kajian. Terus affirmative action-nya penghapusan catatan keuangan, penyembunyian rekening bank dan transaksi setelah penyembunyian sumber atau tujuan pembayaran. Yang ketiga, perilaku ketidakpatuhan pajak, upaya legal maupun ilegal untuk menghindari pajak, serta entitas yang beroperasi di sektor dengan risiko korupsi yang tinggi. Nah, ini semua terjadi. 4 langkah pemberantasan korupsi di sektor pajak. Yang pertama, penguatan pengawasan melalui langkah krusial dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor pajak. Yang kedua, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan prosedur yang tadi kita sampaikan, di mana banyak orang menganggap pajak itu rumit. Yang kedua, meningkatkan efisien. Bagaimana sih membuat pajak itu lebih efisien, lebih efektif, dan menghilangkan praktek-praktek yang rentan terhadap korupsi. Karena tadi kita lihat bahwa banyak sekali celah, baik itu dari petugas pajak, konsultan pajak, bahkan wajib pajak itu sering terjadi. Nah, bagaimana nih reformasi birokrasi membuat praktek-praktek atau celah-celah yang ada itu bisa tertutup. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam mencegah korupsi. Memang sudah sering kali kita dengar masalah ini di pemerintahan juga, di sektor-sektor yang ada di pemerintah, bahkan di swasta, tapi masih sering kali ini belum terlaksana dengan maksimal. Dan yang keempat, sudah pasti penegakan hukum yang tegas, karena selama ini, dan tadi saya sampaikan bahwa penegakan hukum untuk sektor pajak, korupsi di pajak itu masih sangat minim. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka
korupsi di sektor pajak khususnya maupun di korupsi di tempat lain, di bidang-bidang lain, itu bisa diatasi dengan baik. Terima kasih. Itu saja presentasi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam korupsi dan sektor pajak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor. Wah, luar biasa materinya ya. Ini kayak kita lagi pidato kenegaraan ini kayaknya ini. Untuk menyambut 17 Agustus. Nah, Materinya oke. dikasihnya susah Pak, sama Pak Sabta kan yang berat-berat, jadi saya harus mikir sedikit persen Iya, Pak. iya. Oke, jadi kita akan bahas ini, tapi mohon yang bisa on cam tolong on cam ya. Tadi Danar saya lihat on cam, tapi kayaknya ada teman spesialnya di sampingnya, jadi dia agak gimana gitu ya. Nah, oke, jadi teman-teman semuanya, ini tadi udah disampaikan bagaimana kesadaran pajak itu sendiri yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian pemahaman pajak dan penegakan hukum. Jadi isunya mungkin ada di sekitar ini ya. Nah, tapi tadi mungkin Pak Victor, kalau ada link YouTube yang ditampilkan, mungkin bisa ditampilkan dulu apakah di bagian permasalahan pajak atau di bagian mana gitu, supaya kita agak ada sedikit tontonan untuk kita tonton. Ada siapin linknya. Kebetulan lagi ini nih, lagi azan, jadi boleh nonton, boleh sambil apa gitu. Oke Pak, yang sebelumnya sebagian mungkin teman-teman sudah menonton juga. Sorry, kok malah hilang. Nah, yang pidato Presiden Soekarno tentang gotong royong, cuma itu agak panjang karena itu menjadi salah satu referensi saya pada saat menyusun presentasi tadi. Saya coba play Pak ya. Hmm. Sudah masuk Pak ya? Kaum imperialis, perhatikan. Apabila dalam waktu tidak lama lagi perang Pasifik menggeledek dan menyambar-nyambar membelah angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, di saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka.
Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zumbicho Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zumbicho Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, beribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofi grondslag daripada Indonesia merdeka. Filosofi grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Merdeka buat saya ialah political independence, politik onafhanlikheid. Apakah yang dinamakan politik onafhanlikheid? Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia ini. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Maaf, Paduka Tuan Yimukyo Kotyo, berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancang sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal itu harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya menulis satu risalah. Risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan, politik onafhanlikheid, political independence tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. 2 miliun pemuda ini menyampaikan seruan pada saya. 2 miliun pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Mungkin dicukupkan pemutaran videonya. Oke, Pak. Oke, kita masuk ke ruang tanya jawab ya. Oh ya, saya kasih bocoran. Ini pidato Bung Karno ini ada di salah satu soal UTS. Jadi Bapak Ibu harus harus menuntaskan menonton ini sampai tuntas ya. Jadi 1 dari 10 ada ini 1 ya. Saya kasih bocoran. Nah, oke. Besok akan saya upload rencananya saya kirim ke admin. Nah, Bapak Ibu, kita udah mendengarkan paparan dari Pak Victor. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan.
supaya kita bisa terkonfirmasi dengan paparan yang diberikan Pak Victor hari ini. Siapa tahu ada yang apa namanya, Pak, saya tadi di bagian ini sebelum saya kasih nanti beberapa penguatan untuk materi-materi ini, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Dimulai dari siapa dulu nih, Bapak Victor? Halo, silakan. Udah jelas Jangan semua kelihatannya, Pak. jangan sungkan-sungkan ya. Pak Jun, silakan Pak Jun. Iya, saya boleh kalau dikasih. Dikasih dong. Iya. Cuma saya ini pakai HP ini, enggak seperti biasanya pakai komputer, jadi enggak kelihatan saya sendiri ngomong. Kami lihat kok Pak Jun, tuh di samping ada baju merah kan tuh, baju putih samping kiri, samping kanan baju putih. Iya. Jadi eh langsung nih ya. Yap. Terima kasih Pak Sabta dan terima kasih Pak Victor. Saya melihat Pak Victor yang apa namanya selesai presentasi bukan presentasi, lebih menggelora dari pidatonya Bung Karno. Presentasinya Pak Victor luar biasa. Jadi memang kalau terkait pajak ini sangat luar biasa sekali dilemanya. Ini seperti apa ya yang tidak akan pernah ada habisnya kalau tentang pajak ini. Dan saya pribadi mungkin bukan apa namanya entah sebagai individu atau sebagai pengusaha juga bukan orang yang taat pajak kalau ngelihat kasus-kasus yang terjadi di negara ini gitu karena sangat membingungkan. Satu sisi saya juga merasa marah gitu kalau melihat korupsi-korupsi yang terjadi di apa namanya korupsi terhadap pajak ini. Susah payah kita rakyat Indonesia beribu-ribu kita rakyat Indonesia bayar pajak kemudian tiba-tiba dikorupsi begitu yang entah tidak jelas gitu. Eh, Intinya pajak ini mungkin jangankan hanya kita yang diskusi, negara pun yang bahkan sampai institusi negara pun yang berdiskusi atau menetapkan undang-undang tidak akan pernah selesai begitu. Nah, mungkin ini apa ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini saya bertanya langsung ke Pak Sabta jadinya Aduh, sebagai bagian dari BPIP. Jadi kenapa para elit eh, ini eksekutif ini kita di negeri ini gitu loh. Ini ini tentang pajak. pelanggaran, ini kan yang presentasi Pak Victor, saya kan belum. Iya, ya, oke. Saya lebih ini, oke. Kalaupun Pak Ipral juga tak masalah sih. Yang jelas saya setiap orang berbicara, kalau saya diajak tentang pajak, seminar apa itu saya semacam apa ya emosi gitu karena kita susah payah bayar pajak gitu bahkan hanya bayar pajak aja sekarang di desa-desa itu mereka didatengin loh. Pajak Hmm. motornya telat didatengin gitu Hmm. susah payah para petugas pajak kita yang di daerah-daerah itu mengumpulkan kemudian sampai di pusat kok tiba-tiba udah dikolek gitu malah dikorupsi gitu. Saya jadi ingat dengan ini pernyataan Profesor J.E. Sahetafi itu Hmm. eh, pernah di apa itu acaranya Bung Karni itu eh, Liars apa itu Indonesia Liars Club. Nah, Hmm. beliau bilang eh, mudahan beliau selamat dengan suburnya. Beliau bilang Indonesia ini kalau dibandingkan negara-negara lain eh, jangankan sama hukum, sama Tuhan saja tidak takut. Dia bilang gitu. Kalau di Jepang ada harakiri, kalau di Indonesia itu dia disumpah diangkatkan kalau bagi yang Muslim itu diangkatkan Al-Qur'an yang negara-negara apa agama-agama lain diangkat disumpah dengan Alkitabnya masing-masing. Itu juga tetap juga tidak menjadi apa ya, tidak menjadi nilai yang harus supaya orang tidak melakukan kejahatan terhadap korupsi korupsi gitu di Indonesia.
Sudah terjawab sih memang di dalam presentasinya Pak Victor bahwa berbagai macam nilai kejujuran dan sebagainya itu memang, tapi memang kenapa dengan negara ini kok tidak ada yang mampu menyelesaikan tentang persoalan pajak begitu? Ini pertanyaannya emosi jadinya Pak Sabta. Begitu Pak Victor dan Pak Sabta, karena kenapa saya langsung ke Pak Sabta mungkin karena dari jam terbang, dari segalanya lah gitu. Eh, Mohon maaf Pak Victor, kalau Pak Victor sih tanpa dijawab pun Pak Victor sudah menjawab di dalam presentasinya itu tentang nilai-nilai apa kesadaran dan semuanya. Tapi ini butuh pandangan dari Pak Sabta sendiri sebagai pengemban di BPIP itu kan pasti mengkaji bagaimana sih nilai-nilai yang di Indonesia oleh para eksekutif kita, para legislatif kita gitu. Para petinggi-petinggi kita lah di negara ini begitu. Justru yang paling parah korupsinya itu mereka gitu. Kalau nenek-nenek apa namanya nyolong ayam gitu, luar biasa hukum ini tegasnya. Ketika 271 triliun itu malah kita tidak jelas, malah ada terkesan ada isu PIP-nya, ruang PIP-nya untuk diisolasi, bukan di penjara, diisolasi. Thank you Pak Sabta dan Pak Victor. Saya benar-benar salut sama presentasinya Pak Victor. Mudah-mudahan saya bisa juga. Oke, baik Pak Jun. Coba Pak Victor dulu deh, kan tanggung jawab yang presentasi dulu ya kan. Nanti saya tambahkan. Iya sih. Ini sebenarnya masternya ya Pak Empu ini. Pak Kadek ini Pak Kadek. Kita harus lempar ke Pak Kadek nanti nih. Ya, pandangannya Pak Kadek perlu Pak. Betul Pak. Eh ya pasti langkah-langkahnya tadi udah sempat disampaikan juga sih Pak. Adanya pengawasan, penguatan pengawasan, terus reformasi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas. Nah, ada juga penegakan hukum. Cuma kalau 3 langkah di awal tadi sebenarnya sudah cukup banyak, tinggal ketegasan di hukum aja sih Pak. Masalah hukum itu yang memang belum maksimal. Itu kan sebagai action pada saat sudah terjadi, yaitu hukum. Jadi sebenarnya ada 2. Yang pertama pra kejadian atau sebelum itu terjadi, dan setelah itu sesudah itu terjadi. Nah, yang sebelumnya berarti otomatis adanya pencegahan, penguatan pengawasan, dan juga pendidikan anti korupsi Pak yang harus ditambahkan sebenarnya. Tadi saya belum memasukkan hal itu mengenai pendidikan anti korupsi itu sudah ditanamkan dari kecil. Nah, saat ini yang masih menjadi hal yang masih dinomor 2-kan mengenai pendidikan. Kalau kita bisa melakukan pendidikan dari kecil tentang nilai-nilai anti korupsi, terus habis itu dengan dilandasi dengan nilai Pancasila, menurut saya generasi kita yang akan datang, yang saat ini sedang dalam proses berkembang, itu akan memiliki generasi yang sangat baik. Masalahnya saat ini pemerintah, pemegang kekuasaan itu belum memfokuskan akan hal itu. Belum terlihat bahwa adanya pendidikan anti korupsi dari anak-anak. Itu memang sih sangat didukung dengan adanya pendidikan Pancasila. Cuma memang di era sekarang metode pendidikan ataupun merdeka ya, pendidikan merdeka, kurikulum merdeka, banyak sekali yang mengkritik mengenai tidak adanya, kalau dulu ada Pancasila, ada penataran P4 dan lain sebagainya. Saat ini di pendidikan kan bukan menjadi hal yang utama, Pak. Dan kurangnya memasukkan nilai-nilai Pancasila dan anti korupsi ke generasi, ke zaman kita sekarang. Karena masih menggunakan cara-cara yang lama kalau saya bilang. Makanya kemarin pada saat ada webinar tentang nilai-nilai Pancasila yang Pak Sabta invite kami, di situ saya sampaikan bahwa yuk kita itu harus berubah sebagai pemegang kekuasaan, kebijakan,
kita berubah cara menyampaikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai anti korupsi dengan cara yang sesuai dengan zamannya, itu zaman sekarang. Ini yang harus dirubah sih Pak, ataupun menjadi satu concern untuk setiap individu di pemerintahan, di berbagai badan-badan, khususnya nanti mungkin masukan buat timnya Pak Sabta, bagaimana membuat konten-konten yang mendidik tentang Pancasila dan anti korupsi untuk generasi yang saat ini. Nah, dan setelah adanya pendidikan seperti itu, baru kita bicara tindakan pada saat itu terjadi, yaitu tindakan yang harus tegas. Tadi Pak MJ disampaikan juga bagaimana maling ayam itu dihukum begitu berat, tapi yang korupsi ratusan triliun itu hanya belum disediakan ruang VIP dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penegakan hukum yang tidak seimbang, penegakan hukum yang tidak adil, yang seharusnya itu menjadi tonggak untuk memperkuat struktur di pemerintahan ini dari korupsi, pemberantasan korupsi. Itu Pak, pandangan dari kami menanggapi dari Pak MJ yang tadi sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Kak Victor. Pak Kadek, gimana Pak Kadek? Sebagai pelaku usaha. Kalau saya sebenarnya begini, melihat fenomena yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Korupsi itu sepertinya udah mendarah daging sebenarnya di Indonesia ya, kalau saya lihat. Karena banyak sekali masalah-masalah yang sampai terekspos. Mungkin pajak itu baru sekian persen atau beberapa porsi lah. Dan pajak itu kan tautannya banyak sekali, bea cukai, kemudian muncul juga yang kemarin itu viral, dia bawa barang belanjaan dari luar, kemudian barangnya ditahan di bea cukai karena dikenakan pajak segala macam. Nah, itu pertama mungkin sebenarnya kenapa kita harus lihat kenapa orang bisa berbuat seperti itu. Kenapa pejabat-pejabat bisa berbuat seperti itu. Sebenarnya pemerintah itu sudah mengantisipasi. Setiap pejabat negara itu harus melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN, ya kan? Artinya mereka itu sudah harus melaporkan kekayaan. Nah, dari kekayaan itu setiap tahunnya dihitung apakah growth atau pertumbuhan kekayaan mereka cukup signifikan atau bagaimana. Itu sebagai satu langkah antisipasi. Akan tetapi di Indonesia ini kan banyak celah-celah untuk korupsi, itu karena kurangnya pengawasan, itu satu. Kemudian pengawasannya juga mungkin dilakukan tidak secara periodik, hanya pada saat-saat tertentu, sehingga kesempatan-kesempatan itu dipakai para pemegang kekuasaan atau jabatan ini untuk melakukan korupsi. Yang kedua, sistem juga sebenarnya harus lebih up lah untuk teknologinya. Tetapi hal-hal itu juga tidak membuat orang jera. Mungkin ya faktor punishment-nya harus setara dengan faktor punishment di negara-negara lain. Misalnya untuk yang korupsi memang harus ada hukuman mati, yang sampai saat ini mungkin orang masih memperdebatkan, atau pejabat-pejabat atau pengambil keputusan itu masih memperdebatkan hukuman mati itu cocok nggak untuk para koruptor. Tetapi sekali lagi bahwa mereka itu korup, ada saja yang membuat mungkin faktor, kalau dari sisi politik, cost of political kita di Indonesia itu lumayan sangat tinggi. Orang mau menjabat, mendapatkan sebuah jabatan itu di politik itu harus costnya sekian miliar. Nah, ketika mereka menjabat, otomatis mereka harus mengembalikan cost of politik itu dari korupsi. Nah, hal-hal sepertilah yang benar-benar banyak aspek sebenarnya orang membuat itu menjadi korupsi. Kemudian penegakan hukum juga yang hanya tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas. Nah, itu sebenarnya kan tidak dibenarkan. Kalau kita istilahnya mau meyakinkan bahwa zero corruption di Indonesia, hal-hal seperti itu harus benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak yang pihak-pihak yang mengedepankan zero corruption seperti itu. Itu sih menurut saya, Pak Sabta. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadek. Ini kan semuanya udah pada punya pengalaman langsung ya dengan pajak ya.
Nah, kita mau dengerin dulu dari Nana ini yang biasa berhubungan dengan orang-orang jet set negeri ini ya. Nah, Nana ini kan termasuk yang pergaulannya cukup dekat dengan pejabat-pejabat ya, karena mainannya kan beda gitu ya. Cocok, Nah, cocok. ya beda kan? Tapi saya nggak mau nanya itu, Nana, tenang aja. Yang saya tanya itu pengalaman Mas Nana bayar pajak tuh kayak gimana? Apa aja sih yang eh, menyangkut langsung dengan pengalaman bayar pajaknya, baik kendaraan, rumah dan lain-lain. Gimana pelayanan pajak yang Nana lakukan? Apakah semuanya online? Apakah pernah dapat komplain dalam pelayanan atau gimana? Terima kasih Mas Sabta. Akhirnya kebagian juga nih Nana. Ini saya ngebahas tentang pribadi saya bayar pajak ya Pak ya. Hmm, Jadi itu biasa kalau saya bayar pajak terus terang Pak, itu ada tugasnya Pak, Ibu Negara yang bayar pajak. oh Jadi gitu. saya bisa bahas tentang yang lainnya ya Pak ya. Kayak rendahnya kesadaran membayar pajak tuh. Ini Oke. karena berkaitannya dengan sila kelima. Kalau kita ngomong rendahnya kesadaran bayar pajak, korupsi di Indonesia, itu apotek tutup, Pak. Nggak ada obat. Oh, nggak ada obat ya? Iya. Jadi eh, kita tidak bisa apa namanya apa ya? Tidak bisa berbicara tentang kesadaran lagi apabila para pejabatnya pun bertindak sebagai pelaku. Contoh kecil gini, karena memang pengalaman saya mungkin melihat ya, bukan bergabung atau berteman. Saya melihat keseharian dari seorang pejabat yang misalnya punya inventaris atau punya kendaraan lah Pak. Punya kendaraan yang bisa ganti, copot, plat nomor dan sebagainya. Itu kan mencontohkan hal-hal yang kurang bijak lah. Sementara kita sendiri punya punya kendaraan yang harus taat pajak. Kalau kita telat pajak, terus kita dikenakan denda dan sebagainya. Sementara mereka juga tidak bisa. Jadi obatnya sih cuma satu Pak ini. Dihadirkan pemimpin yang benar-benar mau nggak mau, tega nggak tega, harus jadi raja tega. Gitu. Kalau mau basmi sekalian nggak bisa ikut-ikutan gitu. Tapi balik lagi, yang tadi saya bilang ini benar-benar pure ke depannya juga nggak ada obat. Karena semua juga sistemnya latah Pak kalau pejabat itu. Satu melakukan, ketahuan sama apa namanya yang lainnya akan melakukan lagi dan sebagainya. Seperti tadi Pak Kadek ceritakan bahwa di sini segala sesuatunya perlu modal, makanya gimana caranya tujuan dan visi misi mereka adalah balik modal gitu. Jadi itu akar dari segala akar Pak. Jadi kalau misalnya mau membasmi itu bukan lagi dari dini, bukan lagi dari pelajaran sekolah, kamu jangan korupsi dari kecil, bukan. Tapi benar-benar dihadirkan seorang pemimpin yang bisa membasmi dari atas baru ke bawah. Karena kalau anak-anak diajarkan dia pasti ngerti, ke depan tumbuh kalau memang pengalamannya bergabung dengan yang lain itu akan menular. Itu sedikit dari saya sih Pak. Jadi kalau kita lihat apa namanya para pejabat kita ya saya sering banget tutup mata karena memang kadang-kadang sakit hati juga ya kita bayar pajak setiap tahun tapi mereka bisa gonta-ganti plat nomor dan sebagainya dengan seenaknya dan kita tahu semuanya melek mata. Tapi ya inilah hidup. Kalau saya juga pengen pindah ke Mars tapi nggak bisa ya gimana Pak. Jadi saya nikmatin aja hidup di Indonesia dengan kayak gini nih Pak. Oke, oke. Baik. Terima kasih Mas Nana ya. Kalau soal saya Sa- urusan bayar pajak, saya beneran saya kalau bayar pajak saya biasanya di online. Layanan untuk saat ini saya apa namanya? Saya acungkan jempol ya Pak karena memang sudah fleksibel. Kedua, Hmm. calo-calo juga makin menipis ya Pak ya karena sekarang online menjadi apa namanya? Menjadi senjata utama para pelaku pemberi pelayanan itu untuk poin pencitraan. Jadi itu harus dinomorsatukan oleh mereka sebagai apa ya good service lah untuk semuanya. Karena semuanya sekarang sudah pakai online Pak. Termasuk Hmm. pemesanan yang lain ya Pak Kadek ya. Sekarang udah bisa online ya. Gitu. Jadi bukan hanya pajak. Sepanjang kita download aplikasinya bisa kok online. Gitu Pak. Saya izin Pak Sabta, saya ini Ya. sedikit Pak tanggapi Dokter silakan. Oke, silakan. eh, ada poin yang saya tangkap tadi di Pak Kadek tentang
kurangnya pengawasan. Itu kalau menurut saya sih bukan kurangnya pengawasan ya, karena kita melihat sendiri contoh nih Jadi beberapa ini bukan penyidik soal ini ini bukan soal kurangnya pengawasan gitu. Jadi soal apa? bukan. Heeh. Tapi saya contoh lah ya betapa gigihnya dulu Novel Baswedan gitu kan sampai dia di dalam menjalankan tugasnya itu kan malah yang diburu dia disiram air keras sampai kecelakaan seperti itu kan itu Hmm. semuanya betapa gigihnya para penegak keadilan yang sebenarnya ditugaskan gitu. Tapi kan di belakangnya itu yang dilawan tuh ada melebihi kartel malahan begitu. Nah, Hmm. itu yang ini. Jadi kalau menurut saya sih kurangnya pengawasan itu mungkin kurang tepat gitu. Karena di beberapa kasus juga malah beberapa Kapolri itu sendiri juga eh, ya ini rahasia umum di negeri ini juga bisa jadi apa namanya terlibat begitu kan gitu. Ini bukan tidak adanya pengawasan kalau menurut saya. Tidak ada Iya, pengawas. bu- Iya, tetap tidak, ada bukan pengawas dan bukan kurangnya pengawasannya pun pengawasan, cuma tidak berjalan. ada pengawas, Pak. Kalau Nah, kalau menurut saya, Pak ya. ya, Oke, jadi begitu ya, Pak Sabta. oke baik. Terima kasih. Saya hargai kita berikan aplaus untuk semua yang udah memberikan tanggapan ya. Dengan Nah, PMJ. ya, saya udah kirim sebenarnya screenshot di grup ya. Jadi tadi kalau siapa Jun tadi nanya apa ini versi BPIP gimana? Nah, sekarang ini kita melakukan roadshow diskusi terkait dengan etika penyelenggara negara. Tapi ya sayangnya itu tidak mungkin saya tayangkan. Bapak Ibu tinggal ketik aja kerapuhan etika penyelenggara negara sebagaimana yang ada di saya screenshot. Itu yang diperbincangkan Keren, keren. semua hal ya. Ada yang 7 jam, ada yang 6 jam, dan sekarang tuh lagi roadshow di setiap pulau. Sekarang hari ini lagi ada di Kupang. Kemarin ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Jawa, di UGM, ada di Sumatera, dan itu lagi dilanjutkan roadshow-nya. Nah, itu mungkin bisa menjawab kalau secara detail ya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton itu, bisa lihat di bagian mana itu para profesor, pakar hukum, pakar etika, pakar filsafat, pakar agama, dan segala macam itu bicara di situ. Dan jujur saya sendiri tidak nonton itu karena terlalu lama, 7 jam itu. Saya nggak sanggup nonton 7 jam. Telinga saya nggak cukup untuk mendengarkan itu karena pekerjaan yang lain juga ada menunggu. Nah, tetapi dua hal yang diperdebatkan tadi terkait pengawas dan pengawasan memang harus kita adakan yang seimbang. Nah, yang pertama itu memang dari seleksinya, tahapan seleksinya itu sudah ada yang bermasalah seperti yang disampaikan tadi. Apakah benar-benar ada tes integritas yang benar-benar berintegritas? Ketika misalnya tim seleksinya aja sudah dipesan, gitu ya, sudah dipesan dari awal. Ini misalnya nih tim selnya misalnya Pak Danar. Pak Danar bersedia nggak jadi tim sel? Iya bersedia, tapi nanti tolong. Nah, itu kan udah apa namanya udah nggak lurus gitu ya udah bengkok gitu ya tapi nanti tolong ya ada ini kita yang mau apa namanya yang mau ikut juga gitu ya. Nah, Danar itu ketika misalnya itu sudah terpesan dan dia melihat kesempatan itu untuk apa namanya bekerja sama dengan yang tadi dia bilang kelompok kartel, ada yang tadi yang bicara kartel ya. Karena pemimpin-pemimpin kita itu banyak yang kemudian perlu modal yang sangat besar ketika mereka ingin mendapatkan suatu jabatan ya. Bukan mungkin Bapak nonton itu video yang saya share di TikTok atau di apa namanya di YouTube ya yang terkait dengan adanya eh, biaya 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 partisipasi ketika seseorang ingin mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai wakil bupati atau wali kota atau gubernur. Bahkan yang paling itu jadi presiden. Karena mereka juga hitung-hitungan pejabat-pejabat itu kemudian nanti akan didekati oleh pengusaha-pengusaha yang melihat dia berpeluang untuk menjadi apa namanya eh, menanam modal ataupun menjadi pengusaha pendamping apa namanya tim suksesnya calon presiden atau calon gubernur. Mungkin Bapak Ibu yang berpartisipasi di politik itu akan sangat tahu. Nah, biasanya orang akan merapat kepada yang berpeluang sangat tinggi dan biasanya memang
proyek-proyek itu akan terbagi kepada mereka. Saya kasih contoh misalnya ini ya, proyek makan siang gratis ya, yang sekarang nih lagi kita udah pernah bicarakan di sini, proyek makan siang gratis mungkin di sini ya. Itu siapa nanti yang akan mengelola makanannya, siapa nanti yang akan menjadi pengimpor susunya, dan di daerah mana produksi susu yang tertinggi sekarang ini ada di Kabupaten Boyolali misalnya. Siapa orang-orang yang dari situ yang nanti akan berpartisipasi, nanti akan terjawab. Bahkan teman-teman saya udah mulai bercanda ini. Kita bikin LSM itu yuk, katanya makan siang gratis Watts, ya. Udah ada yang punya ide itu. Atau susu gratis Watts, nah, udah ada karena proyek itu kemarin kalau nggak salah hitung-hitungannya itu sekitar 700 miliar per hari sampai 800 akan dikeluarkan untuk membiayai itu kalau itu dilakukan di seluruh Indonesia. Bayangkan 700 miliar sehari ada di tempat tidur Anda atau di koper Anda gitu ya. Akan bingung itu untuk menggunakan itu. Nah, jadi kerapuhan etika penyelenggara negara yang saya sampaikan tadi itu dari tahapan seleksi. Ya, kalau sudah dia masuk di eselon 2 atau eselon 1, rata-rata orang mendengarkan itu agak agak jarang yang benar-benar murni lolos menjadi pejabat setingkat kepala dinas di provinsi atau kabupaten kota atau menteri bahkan sekalipun mungkin mereka ada transaksi di belakang kita nggak tahu, who knows ya kan, sudah ada mungkin Nana yang lebih bisa mendengarkan gosip-gosip dari orang-orang ini secara tidak sengaja pasti datang ke kupingnya itu ini sih ini karena pembicaranya udah beda ya, karena pembicaranya udah beda ibaratnya kalau orang-orang miskin itu orang yang berkekurangan itu dia masih bicara soal eh, Pa, Ma, kita makan apa hari ini gitu ya, agak naik sedikit taraf ekonominya, dia sudah mulai bertanya, kita makan di mana? Ya, udah mulai ada pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian agak naik lagi statusnya, kita makan dengan siapa? Siapa yang kita mau ajak makan nih, gitu ya. Nah, setelah dia sangat naik, ininya siapa yang mau kita makan hari ini, gitu kan. Nah, jadi mungkin udah seperti itu, ya kan? Dalam arti dalam persaingan-persaingan bisnis dan segala macam, itu namanya bagian dari dinamika politik sesungguhnya bahwa orang-orang yang punya modal itu akan mendekat kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi satu di tahap seleksi yang tadi, yang kedua di tahap pengawasan, yang ketiga di tahap edukasi seperti yang disampaikan Victor tadi, bahwa pendidikan anti korupsi sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan, ya. Tapi ketika orang yang menyapu itu tangannya kotor, ya, memegang sapu tangannya kotor, ya. Nah itu yang disapu itu juga dia akan mikir-mikir. Kalau saya sapu yang ini, saya nggak dapat ini, gitu ya. Tapi kalau siang ini saya biarin, yang bagian ini mungkin saya masih dapat gitu. Jadi untuk membersihkan benar-benar menjadi ratu adil di dalam pengawasan pajak ini memang agak susah karena memang eh, seperti kemarin di pidatonya Sri Mulyani mungkin ada yang nonton itu di YouTube atau di mana yang dia mengutip dari Injil di Lukas terkait dengan Sakeus gitu ya. Nah, kalian bisa baca itu bagaimana dia mengatakan ketaatan pajak itu sudah harusnya dimulai dari apa namanya dari zaman dulu itu sudah bermasalah gitu. Nah, tapi walaupun dari zaman dulu bermasalah, tetap kita harus melakukan upaya agar bukan kita pelakunya gitu ya, bukan kita gitu ya. Nah, bukan kita yang melakukannya. Penegakan hukum itu juga sangat penting ya. Penegakan hukum yang tebang pilih ya. Mungkin sudah biasa kita mendengarkan istilah penegakan hukum yang tadi yang disampaikan tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang dicontohin sama Jun, nenek-nenek yang mencuri buah di kebun tetangga, mungkin hukumannya lebih cepat, lebih tinggi dari orang-orang yang mencuri sekian banyak gitu ya. Nah, itu tambahan dari saya untuk pertanyaannya Jun, mudah-mudahan bisa menambah apa namanya diskusi kita. Ini tadi udah dijelasin sama Victor terkait dengan ini. Saya juga kemarin menyiapkan tayangan apa itu pajak, mengapa harus bayar pajak tadi udah disampaikan, latar belakangnya juga udah. Nah, tapi bagian ini mungkin ya, saya mau tambahkan pembayaran pajak itu benar nggak sih sebagai cerminan bela negara? Karena 10 proyek atau beberapa banyak proyek strategis nasional itu dibiayai oleh pajak, tapi pajak nanti
akan naik katanya jadi 12,5%. Tapi kita akan lihat. Cuman yang mengherankan bagi saya, ada saja yang memanfaatkan isu pajak ini demi kepentingan elektoral, seperti calon gubernur DKI yang berkunjung ke salah satu pasar, kemudian dia bilang nanti kita berapa sekarang pajaknya Bu? 10%. Oh ya, nanti kalau saya terpilih jadi gubernur, nanti akan pajaknya kita kurangi jadi 1%. Bayangkan, kalian bisa menemukan itu di YouTube gitu ya. Bayangkan, iya, bayangkan kalau cuma 1% gitu ya. Misalnya pajak ini 1%. Nah, negara akan mendapatkan apa untuk proyek-proyek strategis nasional. Nah, dalam kaitannya dengan bela negara, pajak ini berasal dari pajak dapat menopang kedaulatan negara. Nah, dapat diartikan apa namanya secara global wujud kemampuan negara dalam mengelola negara tanpa campur tangan pihak manapun. Konsep negara pada wilayah warga negara yang diakui. Jadi biasanya itu seperti itu memang dari zaman dulu itu kalau sebuah kerajaan menaklukkan kerajaan lain, misalnya kerajaan Majapahit menaklukkan kerajaan mana, itu akan ditunjukkan dengan kamu harus bayar upeti kepada saya gitu ya. Atau kalau yang lebih sederhana sekarang itu ada jatah preman gitu ya. Dia jadi tukang parkir di satu lokasi. Saya pernah mendengarkan dari tukang Gojek, dia bilang begini, Pak, saya pernah digebukin loh di situ katanya di daerah mana ya waktu itu dia ngomong ya daerah-daerah Pasar Baru. Loh, kenapa Bapak digebukin? Jadi waktu dia nungguin apa namanya nungguin penumpang, ada ibu-ibu yang kesulitan untuk mengeluarkan mobilnya, dia bantu, bantu di belakang itu mau mundur-mundur ya, mundur-mundur gitu kan. Nah, dikira orang yang tukang parkir yang di situ dia sudah ngambil lahan jatahnya dia. Tanpa nanya, tanpa itu langsung babi ibu, langsung ada 3 orang yang mukulin saya katanya. Saya bilang kamu nggak pakai baju Gojek? Oh enggak, baju jaketnya kebetulan saya lepas. Terus tiba-tiba saja sudah ada beberapa orang yang gebukin saya. Nah, bayangkan di kita-kita ini kalau Bapak Ibu lihat ya, saya juga karena saya juga sering melewat dan naik kendaraan umum, di setiap pengkolan sekarang ini sudah ada petugas yang ilegal dalam tanda kutip, tetapi mereka membuat itu menjadi mata pencarian, tetap hanya untuk menyeberangkan orang belok dan segala macam. Mungkin kalau dilihat itu sebagai sebuah fenomena itu sudah terjadi Pak Ogah dari zaman dulu. Oke, tapi yang sekarang ini sudah lebih banyak ya. Kadang-kadang apa namanya pengendara itu takut tidak memberikan 1.500 atau berapa, takut mobilnya digores karena 1-2 goresan di mobil itu bisa jadi udah 500.000 sampai 1 juta untuk satu perbaikan gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah retribusi sebenarnya kita juga banyak kebocoran ya, terutama lahan parkir ya. Parkir kita sudah sering mendengarkan ada yang digetok harga parkir di sekitar Istiqlal, di sekitar itu jalan yang saya lewat-lewatin tuh biasanya di sekitar lapangan Banteng ya. Itu kalau ada event bahkan saya sendiri pernah tuh ya saya mau bayar pajak di Samsat kan di situ ada Samsat keliling ya. Saya ditagih 30.000. Saya bilang 30.000-nya dari mana gitu ya. Maksudnya ini 30.000-nya alasannya apa? Ini Pak, ini padat, bla, 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 gitu ya. Nah, padahal biasanya 5.000 mungkin kita masih ikhlas ya. Tapi kalau tiba-tiba diminta 30.000 ataupun ada yang getok harga kalau misalnya di restoran-restoran. Nah, untuk itu kita yang di sini mungkin akan menjadi ketika menjadi diberikan pejabat karena kan kita nggak tahu nih di antara kalian ini nanti ada pejabat publik, ada yang jadi kepala dinas atau dapat suami kepala dinas atau apa, ya mungkin akan ditekankan bagaimana pentingnya untuk membuat kesadaran bayar pajak ini menjadi meningkat. Nah, kemudian tadi pajak untuk kedaulatan bangsa. Sekarang kita lihat untuk kemandirian bangsa ya. Nah, ini ketahanan fiskal ya. Karena pajak ini merupakan sumber apa namanya sumber eh, pendapatan asli negara sebenarnya yang paling tinggi ya. Bahkan DKI itu kan termasuk daerah yang bisa memberikan gaji tinggi kepada pegawainya lebih dari yang lain karena ada pajak ya, karena ada pemasukan dari pajak. Nah, bayangkan kalau misalnya bicara keadilan, kenapa tidak daerah lain juga punya gaji yang sama? Orang berlomba-lomba untuk menjadi pegawai DKI, bahkan mungkin kalau ditawarin, Pak Sabta mau nggak jadi pegawai DKI? Mungkin saya nggak mikir 2 kali ya gitu ya. Kalau misalnya Nana bilang, Pak Sabta, saya ada teman nih dari ini, mau nggak Pak Sabta jadi? Nana kan janji mau bawa saya ke wali kota ya kalau dia nanti.
Saya ingat loh itu Pak Nana ya, kalau nanti kamu jadi apa gitu, bawa ke kantor wali kota gitu. Nah, kalau dia jadi wali kota. Nah, ini ketahanan fiskal, kemandirian ya, usaha bela negara. Nah, akan beri kesadaran kecintaannya terhadap tanah air. Jadi, kalau dia bilang cinta tanah air itu diwujudkan dari bayar pajak, orang-orang bijak katanya taat pajak gitu ya. Tapi orang yang tidak bijak justru kadang-kadang lebih pintar mengakali apa pajak ini. Nah, ini ada kata-kata wajib di pajak itu. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu nih sebelum kita lanjut dengan pembahasan yang lain, kalau ada kata wajib pajak ya, selama ini pemerintah sudah melakukan wajib pajak. Tadi saya sebenarnya pengennya Victor tuh bisa menampilkan angka-angka berapa sih pendapatan kita dari pajak. Mungkin Victor bisa carikan dulu di Indonesia dalam angka yang biasa dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik. Tulisannya Indonesia dalam angka. Nanti bisa ditampilkan kolom-kolomnya. Dari mana saja pajak itu. Itu Indonesia dalam angka tuh biasanya tiap tahun ada rilisnya ya. Indonesia dalam angka, tolong cari kata pajak, kata kunci pajak, nanti tolong tampilkan. Nah, itu kesadaran bayar pajak dan tidak mudah menjadi orang yang bisa membayar pajak. Tadi Victor juga sudah menyampaikan nilai-nilai Pancasila dalam kewajiban bayar pajak, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Tapi kita lihat ini apa kaitannya membayar pajak dengan nilai Pancasila, ini ada. Ini juga nanti akan ada salah satu dari soal nanti akan saya ambil dari ketaatan bayar pajak ini. Nah, kemudian mengapa pajak sangat penting, bagaimana nilai Pancasila tentang pajak sudah ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, pajak memiliki unsur antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan. Nah, saya ingin bertanya kepada Danar. Danar, kalau di sini ada kata-kata pemaksaan. Seperti apa menurut Danar itu cara memaksa yang baik, ya, agar masyarakatnya, tadi kan sudah ada itu misalnya sosialisasi bayar pajak, kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh Nana, ya kayak pajak nomor-nomor cantik kendaraan itu kan masih ada ya. Bahkan saya sendiri mengalaminya waktu saya berganti. Kebetulan mobil saya bawa dari Tanjung Pinang ke sini, ya. Ketika mengganti platnya, dia bilang ini plat tertentu ini Pak. Loh, saya kan udah pakai ini dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ternyata karena platnya itu bagus, mungkin masih mau dijual ke orang lain atau apa saya nggak ngerti, ya. Tapi kemudian itu ada alasannya ini plat tertentu karena tulisannya itu plat mobil saya itu 1805. Jadi kalau dibaca dengan plesetan-plesetan itu tulisannya iBoss ya. Saya adalah bos gitu ya. Terus saya juga kaget. Ini kenapa tiba-tiba karena mobilnya itu platnya udah itu dari awal dari saya beli memang udah itu. Terus dia bilang ini plat yang ditandain. Akhirnya saya bingung plat yang ditandain itu apa gitu. Nah, untuk Danar sendiri pertanyaan saya itu gimana sih cara memaksa gitu. Kalau Danar diberikan kesempatan menjadi kepala kantor pajak pelabuhan ya yang dekat-dekat ke pelabuhan ya masalah retribusi ini ya. Nah, gimana Nar menurut kamu cara memaksa yang baik itu yang Pancasilais lah gimana, karena kita lagi belajar tentang Pancasila ini, bagaimana cara memaksa orang untuk bayar pajak, bagaimana cara memaksa bayar pajak yang Pancasilais menurut Danar gimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Sabta. Jadi kalau kita bicara soal pajak itu memang ada ini Pak, utamanya pandangan orang dulu Pak, pandangan orang atau pelaku wajib pajaknya terhadap pajak itu sendiri. Jadi kalau memang apa namanya seperti tadi yang sudah disampaikan rekan-rekan semuanya juga dalam proses atau apa namanya pendekatan pajak itu terdapat beberapa hal atau cara yang ya mungkin bisa dikatakan negatif atau positif. Kalau negatifnya contoh yang tadi Pak Jun sampaikan, bahkan petugas pajak sampai datang ke rumah-rumah warga untuk minta atau narik pajak motor mereka.
Kemudian kalau saya lihat lagi dari sisi positifnya seperti tadi yang Pak Nana sampaikan, ya sekarang secara teknologi atau secara sistem pajak sekarang sudah lebih baik atau sangat baik kalau saya perhatikan. Mungkin saya juga sedikit sharing Pak mengenai pajak ini atau bagaimana proses saya dalam menghadapi pajak cara untuk pajak. Kan tadi saya bilang terutama ini dari pandangan orang pelaku wajib pajaknya Pak. Jadi kalau supaya dia tidak merasa dipaksa atau supaya dia dengan istilahnya apa ya berbesar hati, oke lah saya bayar pajak gitu. Kan kita lihat secara sistem atau secara teknologi itu sekarang sudah sangat baik Pak kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini kita lihat, saya lihatnya dari sudut pandang kota ya Pak, di Jakarta terutama. Mungkin beda lagi nanti kalau di daerah. Kalau di kota, misal gini, mungkin ada beberapa orang yang paranoid terhadap pajak. Wah nanti akan gini, akan diperiksa gini. Tapi sebenarnya kan begitu. Kalau saya sebagai kepala salah satu pajak entah di kecamatan atau di tingkat provinsi, saya akan menekankan kepada tim atau bagian bawahan itu istilahnya ya tadi tidak memasang yang ini loh. Ya prinsip kayak kita datang ke bank lah, disambut, di ramah tamah, ada bahkan ada tata caranya. Jadi yang tadi orang ngerasa paranoid, ngerasa takut itu jadi welcome, jadi disambut. Jadi diperlakukan dengan dia merubah pandangan yang tadi paranoid jadi wah ini asik ternyata bayar pajak seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian kedua untuk menggiring orang istilahnya untuk membayar pajak tadi ya tentunya dengan banyak cara atau banyak hal. Seperti tadi ada sosialisasi, kemudian ada iklan-iklan kan kalau Kemenku sekarang kan tagline-nya kan tadi yang Pak Sabta bilang orang bijak taat pajak ya. Tapi di sisi lain ada hal yang mengganggu kampanye dari Kementerian Keuangan sendiri untuk pajak ya tadi kasus-kasus yang mencederai program dari yang dilakukan Ditjen Pajak itu sendiri. Kemudian jadi intinya tadi dari kesiapsiagaan orang-orang pajaknya atau fasilitator pajaknya, entah itu orangnya, entah itu teknologinya, entah itu sistemnya, itu lebih friendly dan lebih ya bersahabat kok. Bukan bersahabatan terus nanti kita dibagi ya cincai itu, bukan. Tapi lebih ke untuk tujuan tadi, tujuan negara, tujuan ya ini yang benar lah sesuai prosedur. Kemudian setelah dari kitanya dari fasilitator sudah siap untuk menggiring ke situ tadi dengan entah itu sosialisasi dan juga mencitrakan diri tadi Pak, jangan sampai mencederai program-program atau rencana-rencana yang sudah dilakukan seperti itu Pak. Oke, baik Mas Danar, terima kasih banyak untuk responnya. Jadi dijadikan sahabat gitu ya. Kira-kira gimana ini Mas Farid nih kalau menjadikan orang yang ngeyel jadi sahabat tuh gimana Mas Farid caranya? Misalnya udah kita coba menjadikan dia sahabat gitu kan, tapi dia tetap nggak mau bayar gitu. Nah, tadi dalam memaksa itu, apakah menurut Mas Farid, apakah perlu disita apanya gitu supaya dibayar atau gimana caranya? Kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Mengenai pajak, sebenarnya dilema juga ya Pak. Artinya di sisi lain saya posisinya itu bayar pajaknya itu saya setuju ya Pak. Bayar pajak setuju. Tapi pemakaian dari pemerintah sendiri banyak sekali penyelewengan-penyelewengan ya Pak yang terjadi ya. Jadi sebenarnya memberi contoh saya sebagai orang pajak juga ada sisi jengkelnya gitu Pak saya gitu ya karena saya saya sebagai pelaku usaha tiap bulan itu bayar pajak rutin ya Pak bayar pajak tapi di sisi lain juga hari ini saya disuratin sama pajak juga saya Oh, kebetulan ya. iya Pak Curhat ini. jadi memang sebenarnya materinya bagus sama Pak Victor cuman di sisi lain saya merasa agak kecewa juga gitu dengan penyelenggaraan negara dan
korupsi yang sekarang merajalela, apalagi hari ini saya mengalami juga pembatasan bensin ya, di mana Hmm. agak sulit gitu. Jadi dibatasi sehari itu 100.000 untuk Pertalite, sehingga secara operasional saya agak terganggu gitu kan. Nah, eh untuk banyak cara untuk supaya mereka itu taat pajak. Tentunya jangan diberikan suatu penalti, tapi saya suka dengan ada pajak pajak kendaraan ya. Jadi diberikan seperti kalau Anda bayar pajak sampai akhir bulan ini, Anda akan ada pemutihan gitu selama berapa tahun, sehingga ada kompensasi positifnya gitu Pak, gitu. Hmm. Tidak harus disita seperti itu. Seperti itu. Mungkin kalau terkait disita, mendingan lebih baik kepada konglomerat-konglomerat yang dimana mereka itu tidak bayar pajak gitu Pak. Hmm. Saya pasti yakin konglomerat yang besar-besar itu pasti juga bayar pajaknya juga bermasalah gitu. Seperti itu Pak. Seperti itu. Oke, baik Mas Farid. Kita akan nonton dulu yang berikut ini ya. Nanti akan saya minta siapa namanya, Asia Belvey dan Elsia untuk memberikan tanggapan. Mudah-mudahan 5 menit ini selesai tontonannya. Karena kita cuma punya waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, jadi saya coba share screen dulu ini. Oke, kelihatan yang saya share? Kelihatan, Pak. Kelihatan, kedengaran suaranya? Nusantara masuk dalam 10 proyek strategis nasional terbaru. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN agar sesuai dengan rencana. Pemerintah baru saja menetapkan 10 proyek strategis nasional terbaru Indonesia, salah satunya pembangunan ibu kota negara Nusantara. Masuknya proyek pembangunan ibu kota baru dalam 10 proyek strategis nasional ini untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN setelah disahkan menjadi undang-undang agar pemindahan ke IKN secara bertahap bisa dilakukan sesuai rencana mulai 2024 mendatang. Selain proyek IKN, sejumlah proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional terbaru diantaranya pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Muaro Jambi, kawasan industri Tanjung Sauh di Kepulauan Riau, kawasan industri Indonesia Pomala Industri Park di Sulawesi Tenggara, kawasan industri Motul di Sulawesi Tenggara, kawasan industri Kendari di Sulawesi Tenggara, dan bendungan Karangnongko di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu ada 4 proyek yang disesuaikan secara nomenklatur dalam daftar PSN tersebut. Di antaranya, proyek LRT Jakarta International Stadium Kelapa Gading dan Velodrome Manggarai, kawasan industri Teluk Bintuni dan pengembangan industri metanol, amonia, dan pemanfaatan karbon dari hasil CCUS atau CCS di Teluk Bintuni, program ketenaga listrikan pembangunan PLTA Mentarang, program percepatan pembangunan wilayah, pembangunan kawasan strategis nasional ibu kota negara, dan infrastruktur pendukung ibu kota negara. Proyek strategis nasional ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan daftar PSN. Pemerintah memastikan akan berusaha melaksanakan proyek strategis nasional ini menggunakan pendanaan dari investor. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Oke. Nah, jadi ini contoh pemanfaatan pajak-pajak yang dibuat di proyek strategis nasional ya. Nah, tadi saya minta Asia Belvey dan siapa tadi Elsia untuk memberikan tanggapan apa aja terhadap video yang tadi ditayangin. Silakan Asia Bel dulu, baru Elsia. Ya Pak, gimana ya? Sebentar. Kayaknya sih I think it's about time kalau misalnya bagian-bagian lain dari Indonesia itu dikembangkan ya. Tapi IKN ini saya rasa agak lumayan, bukan lumayan sih, mungkin sangat di rush gitu perkembangannya. Apalagi ini juga mau pergantian presiden juga kan. Jadi kayak kelihatannya kayak ada banyak selipan-selipan yang kayak mau dicek dulu sebelum ganti gitu.
But I think kalau misalnya emang beneran bisa jadi dan jalan gitu ya, like progresnya sesuai dengan planning dan kayak orang-orang bisa jujur dan segala macam. I think it would be like a good thing for the country. Jadi nggak cuma Jakarta aja gitu, kayak apa-apa Jakarta, tapi maksudnya perhatian itu juga dibagi ke bagian-bagian lain di Indonesia, which I think butuh banget. Jadi lebih merata. Oh, jadi pemerataan pembangunan gitu ya untuk ke daerah Mm, biar nggak Java sentris lagi gitu ya. Iya. mm. Oke, baik. Terima kasih, Fai. Kasih Pak. Elsie Pak tadi? Sabta tampilan chatnya muncul, Pak. Oh, nggak apa-apa. Tuh, jadi ketahuan ya saya chat ke siapa aja ya. Udah hilang. Masih Pak. Masih ke share, Pak. Masih, Masih Pak. ke share ya. Share-nya di stop dulu mungkin, Pak. Oke, Share screen-nya di stop dulu, Pak. Coba. stop share screen. Oke, silakan. Elsia. Gimana Elsia? Kalau saya melihatnya dari sisi baiknya bahwa pembangunan sudah mulai keluar banyak dari keluar Pulau Jawa, tidak terfokus lagi di Pulau Jawa. Tapi sisi buruknya bahwa ada banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya, walaupun kalau kita mau bicara soal pembangunan harus berkolaborasi kan ya Pak ya. Cuman karena itu tadi saya setuju sama Bell kalau ini terlalu terburu-buru proyeknya gitu kan. Dan juga kita belum tahu apa kalau kita melihat kesinambungan presiden terpilih sekarang, ada kemungkinan bahwa ini akan berlanjut begitu proyeknya. Tapi kita tidak tahu 5 tahun ke depan periode berikutnya akan ke siapa kan estafet kepemerintahan ini. Jadi sisi baiknya, saya sih ngeliat sisi baiknya aja sih Pak, bahwa proyek nggak lagi terpusat di Pulau Jawa, gitu. Sisi bagusnya itu. Negatifnya nggak mau keluarin? Negatifnya, aduh, nanti deh Pak. Nanti Bapak tayangin di YouTube, yang Bapak tayangin negatif lagi sama malu saya Pak. Enggak lah. Oke, saya mau konfirmasi dulu. Ini Atep Abdul Holik dari tadi nggak kelihatan. Terus Muhammad Aulia, Reja, tadi kan katanya jam 8 Ya, baru Pak sampai. Sabta mengikuti. Ini jam 8 ini Reja, ini udah di jam saya ini. Kamu ada di mana? Saya masih di jalan, Pak, di kereta. Masih di kereta. Naik kereta cepat atau kereta lambat? Enggak, kereta antar kota, Pak. Oh, oke baik. Ini Muhammad Aulia Putra, ini siapa ini? Pak Ketua. Halo, Pak. Muhammad Aulia Putra ini siapa? Saya siswa juga, Pak. Tapi kamu kok nggak pernah kelihatan, udah pertemuan ke-7 ini. Kalau Aulia Putra angkatan tahun 2023 kalau nggak salah, Pak. Aulia Putra angkatan 2023. Berarti tahun kemarin nggak ngambil Pancasila gitu. Bisa kelihatan nggak mukanya biar kita kenal? Saya udah mau sesi foto ini. Coba diperjelas agak naik dikit. Wah, ini kayaknya apa ya? Udah nanti japri aja ya, nanti akunnya biar saya lihat. Saya biasanya kalau Danar itu di TikTok temannya dia cuma saya. Jadi dia ini ya Danar ya, temannya cuma saya di TikTok dan pengikut dan mengikuti cuma saya. Tolong diikutin lagi ini. Oke, Bapak Ibu baik ya, luar biasa hari ini masih banyak sebenarnya yang kita perbincangkan terkait pajak ya. Tetapi apa yang disampaikan tadi itu hal-hal yang apa namanya bisa membuat kontribusi ke kita untuk mengambil posisi bagaimana kalian sebagai pengusaha, sebagai pelaku pembayar pajak, harapan-harapannya dan yang tadi. Mungkin kalau kita bikin seminar nasional terkait pajak, kita bawa orang pajak kayak webinar-webinar, keren juga ya, asik juga gitu ya. Tapi harus izin fakultas gitu. Mungkin seperti kemarin ada 4 orang yang masuk di Zoom itu yang punya acara itu bilang keren-keren ya mahasiswanya Pak Sabta ya. Saya bilang mereka itu bukan mahasiswa pertama Pak. Saya bilang mereka itu udah mahasiswa zaman dulu, terus pengen mahasiswa lagi, pengen belajar lagi, udah pada sarjana itu semuanya mungkin.
udah ada yang profesor, saya nggak tahu di belakang gelar-gelarnya mereka itu. Yang pasti pas masuk kelas saya mereka mahasiswa, tapi di belakang-belakangnya ini mereka udah punya gelar sebelum gitu. Nah, kita juga pengen tahu sebenarnya di desa tuh bayar pajaknya tuh kayak gimana. Yang saya ingat zaman dulu saya kecil itu bayar pajak itu dikumpulin beras, padi, karena saya memang di lingkungan agraria gitu ya. Nah, jadi duit itu kan jarang ya, kecuali mereka apa namanya jual apa gitu komoditi, karena sehari-hari hidup dari pertanian, perkebunan. Jadi kalau pemerintah desa datang untuk meminta pajak itu biasanya mereka minta beras misalnya 3 liter per tahun atau apa segala macam. Nggak tahu pengalaman yang lain. Apakah pernah Barter ada? Pak, Hah? barter namanya. Barter namanya. Jadi nanti kan dijual aparat desa di apa Diuangkan gitu. nanti sama kepala desa. Nah itu Atep nih harus bicara sebenarnya. Tapi waktu kita sudah habis, saya nggak mau menambah waktu ini karena Bapak Ibu juga punya apa namanya waktu yang lain untuk melakukan yang lain. Tadi saya lihat Pak Victor sudah ada kode kayaknya dari istrinya untuk mengajak makan malam ya. Kuliah Pak hari Soalnya ini Pak. soalnya gesturnya beda saya lihat tadi. Saya bisa tahu gestur ini dia lagi berhadapan dengan teman atau dengan istri gitu ya. Ulang Kayaknya tahun Pak Victor Bis, hari ini. habis oh ini ulang ada tahun ya. bisnis. Oke, kita Masa sih nyanyi ulang dong tahun? Happy Birthday dong. Nyanyi. Tadi sebenarnya saya Silakan nyiap Pak, saya Ulang mau tahun Pak silakan. Victor ya. Selamat ya Pak Victor. Anak-anak, ulang sorry. tahun Pak Victor. Kita Selamat. akan tutup Iya. sesi Saya baru pulang dari Selamat. Jogja Pak, ini baru nyampe langsung kuliah demi Hab- Pancasila Pak. Habis ini kita ada bisnis etik, Pak. Pak Iya. Oh Sabta. ya Iya. udah. Jam 8 Pak Sabta bisnis etiknya Pak. Oke, cuman ini aja refnya aja. Happy birthday to you gitu ya. 1, 2, 3. Happy birthday Pak Victor. Happy birthday. Happy Dibuka dulu dong birthday, itunya, Pak kameranya, Victor. itunya. Happy Suaranya birthday. dibuka dulu. 1, 2, 3. Refnya aja. Happy birthday Victor. Cuman itu doang. Happy 1, birthday 3. Abel. Happy birthday Victor. Victor. Pak Victor selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun, panjang Oke umur, Pak. sehat selalu Pak Victor ya. Happy birthday, Pak Baik, Victor. Selamat ulang baik. tahun. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Malam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Malam Pak, salam Pancasila. Salam Pancasila.
end meeting